Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Dr. Latif Satibi, MPD, dan juga Ibu Vena Puspitasari, SPD MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kapital Swasta. Perkenalkan, nama saya Salwa Deswita Sofiana dengan NIM 1107624020 dari kelas D Angkatan 2024, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Ternyata setelah saya mempelajari materi mengenai nilai, norma, moral, serta etika dalam mata kuliah Kapital Selekta ini, tentunya saya semakin menyadari teman-teman, bahwasannya menjadi guru itu bukanlah hal yang mudah. Menjadi guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas, atau bahkan hanya sekedar menilai hasil dari belajar siswa tersebut. Menjadi guru lebih dari itu, teman-teman. Guru tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk karakter, sikap, serta perilaku peserta didiknya. Norma mengajarkan kita tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan. Kemudian moral membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, sedangkan etika mengajarkan bagaimana cara bersikap dan juga bertindak dengan baik kepada orang lain. Nah, tentunya dari ketiga hal itu sebenarnya sangat dekat nih teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah semua itu sudah diterapkan atau dilupakan? Jika sudah diterapkan, kenapa ya hingga saat ini masih banyak saja permasalahan yang terjadi teman-teman, khususnya di lingkungan sekolah? Contoh permasalahannya seperti masih banyaknya perundungan atau bullying, kemudian kurangnya rasa hormat terhadap sesama, baik sesama guru maupun sesama siswa, kemudian perilaku tidak jujur, hingga kasus kekerasan dan juga pelecehan, teman-teman. Nah, dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan akademik saja tentunya tidak cukup, teman-teman. Melainkan untuk membentuk pribadi yang baik, kita diperlukan yang namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter menjadi aspek yang paling penting dan juga utama, di mana pendidikan karakter ini harus ditanamkan sejak usia dini, teman-teman. Salah satu kasus yang menarik perhatian saya dan juga kelompok kami, kita juga sudah menganalisis teman-teman di mana kasusnya ini seorang siswa SD yang mengalami memar dan juga trauma akibat perundungan yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Di mana kasus ini menyadarkan saya bahwasannya tindakan yang sering dianggap sebagai candaan atau kenakalan biasa atau hal-hal sepele ternyata memiliki dampak yang serius khususnya bagi korban. Nah, tindakan tersebut ini tidak hanya menimbulkan luka fisik saja, tetapi tentunya juga meninggalkan trauma, kemudian rasa takut, dan rasa itu tuh mempengaruhi perkembangan si korban ini, teman-teman. Oleh karena itu, dari kasus tersebut saya semakin memahami bahwasannya nilai, norma, moral, dan etika tentunya bukan sekedar hanya materi saja, melainkan nilai-nilai yang harus ditanamkan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita calon pendidik, untuk mendidik anak peserta didik kita agar mampu menghormati, berempati, serta menghargai terhadap sesama. Hal ini tentunya sejalan dengan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwasannya manusia itu belajar melalui proses, mengamati, dan juga meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Nah, artinya lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pembentukan karakter maupun perilaku seseorang, teman-teman. Di mana apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar, dan apa yang dialami oleh seseorang itu akan menjadi kebiasaan yang nantinya akan membentuk suatu karakter. Jika dilihat dari sudut pandang teori Jean Piaget, anak usia sekolah dasar ini sedang berada pada tahap perkembangan moral yang dimana mereka masih membutuhkan yang namanya arahan dan juga bimbingan agar mereka ini mampu memahami alasan dibalik suatu aturan atau konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Jadi jangan hanya dikasih larangan saja, tetapi dikasih alasan juga kenapa anak tersebut tidak boleh melakukannya. Selain itu, pemikiran Thomas Lekona juga memberikan pemahaman kepada saya bahwasannya pendidikan karakter itu memang harus dilakukan secara menyeluruh, teman-teman. Artinya, pendidikan karakter tidak hanya cukup untuk mengajarkan siswa mengenai nilai-nilai saja, tetapi juga menumbuhkan kesadarannya nih, gimana caranya untuk melakukan kebaikan dan juga membiasakan dalam kehidupannya sehari-hari.
Dari mata kuliah Kapita Selekta ini tentunya saya belajar bahwa keberhasilan guru ini bukan hanya diukur dari tinggi nilai yang diperoleh oleh siswa, tetapi juga dari bagaimana siswa ini mampu untuk menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya sehari-hari. Karena pada akhirnya pendidikan itu bukan hanya sekedar tentang menciptakan anak-anak yang cerdas secara akademik saja, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, kemudian berakhlak mulia, dan juga mampu memberikan kebaikan serta kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Mata kuliah Kapita Selekta ini tentunya dapat membantu calon guru untuk memahami berbagai permasalahan nyata yang terjadi pada siswa teman-teman, baik dari segi moral, sosial, emosional, bahkan perkembangan karakternya. Nah, melalui mata kuliah ini, guru tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga belajar mengenai menganalisis kasus serta menentukan solusi atau cara apa nih yang tepat untuk menghadapi siswa tersebut.